Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Hidup sebenarnya adalah cerminan diri. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nasihat penting buat kamu semuanya. Iya. Bahwa untuk memulai pekerjaan apapun, menuju cita-cita apapun, itu memang tidak mudah. Akan tetapi bahkan lebih dari itu, memang yang paling sulit adalah untuk memulai. Kalau sudah mulai baru terasa kok nggak sulit-sulit amat sih, kan gitu. Jangan sampai kita ada ketakutan. Kemana kita mengarah perjalanan? Sementara ketika kita akan memulai pekerjaan, banyak dibayang-bayang ketakutan, barangkali rugi, barangkali disita bank, barangkali nggak jadi, barangkali ternaknya pada mati, barangkali. Nah, makanya ketika Anda telah memulai langkah awal untuk satu pekerjaan usaha, hendaklah segera arahkan tujuanmu ke tempat-tempat yang menjadi sumber ketakutanmu itu. Hadapi semuanya itu. Iya. Kalau kamu takut sama rangdu dongkal, datang ke sana rangdu dongkal. Ada lagi apa? Pule. Ya, asam rukat. Baru doyong, datang semuanya. Iya. Ya, jadi jangan jangan sekali-kali ketakutan dibiarkan menginap di dalam hatimu itu. Lalu jangan berharap bahwa kamu akan dibantu orang, ditolong orang. Nggak usah pencitraan diri. Dengan pakaian yang bagus, mobilnya dadak nyewa. Kecuali kalau mau ngelamar ya boleh nyewa. Ya pakai dasi, pakai jas ya sewaan di pengantut. ya biar keren. Ya kalau mau ngelamar pakai sendal jepit mah nggak bakal diterima. Gitu umpamanya. Jadi yang penting begini. Biasakan hidup ini, jadilah kamu, tampilkan dirimu apa adanya sebagai kamu. Mau diterima, terimalah, mau tidak, tidaklah. Susah. Ini aku seperti ini. Nanti kalau seorang pengusaha besar, yang dicari adalah orang yang punya kepribadian seperti itu. Ya. Iya dong.
yang apa adanya, nggak ada dibuat-buat itu. Nanti kemana arah perjalananmu dalam menuntut cita-cita hidupmu, ingin jadi apa terserah. Mulai saja langkah awal. Ya, nanti ketika kamu sudah memutuskan akan memulai perjalanan hidupmu, ya, ketika itulah kamu baru tahu jalan. Ya, oh begini. Lah ya tahu jalan. Ya perlu pengalaman. Ya kalau kamu belum pernah ke Jakarta, masa tahu nggak bakal tahu jalan ke Jakarta? Iya. Makanya kalau kamu belum tahu betapa penderitaan orang yang tersesat, betapa sakitnya orang yang banyak dosa, sewaktu-waktu perlu anda dijoklokakan kong dosa sisan. Iya. Habis gimana? Ketika seorang pelacur bertobat karena dia mengalami sendiri penderitaannya lahir batin, kita bertobat, nggak mungkin dia kembali lagi karena dia tahu penderitaannya. Tapi kamu yang belum pernah melacur, dia pengen nyoba masih. Oleh karena itu, memanfaatkan pengalaman orang lain itu penting. Tidak mesti kamu yang harus mengalaminya. Itu namanya iktibar namanya. Kamu melihat teman kamu dalam berbisnis jatuh karena dia melakukan kecurangan. Akhirnya hilanglah kepercayaan orang. Itu pelajaran. Kamu nggak usah melakukan. Kalau kamu melakukan yang sama, akibatnya kamu sama bangkrut. Kalau restoran itu sekali orang makan kecewa, nggak bakal datang lagi. Makanya begitu udah laris, tolong pertahankan mutunya, sedapnya, gurihnya, enaknya, jangan berkurang. Kalau bisa tambah enak, tambah enak. Nanti berita dari mulut ke mulut akan lebih cepat daripada iklan di TV. Dia akan ngajak teman-temannya, di sana ada sate enak, bener enak. Ya, kan gitu. Begitu kamu sudah lengah karena sudah laris, bumbunya dikurangin, nah udah kapok. Kan seperti itu. Ini kata Jalaluddin Ar-Rumi, ya. Kalau yang dari orang-orang kafir jangan disebutin, nanti nggak mau didengar soalnya. Dari orang Islam aja, kan begitu maunya. Ya habis gimana? Ya nggak tahu. Kalau saya kata ini bagaimana kata Thomas Edison, ya wong kafir. Dah, nggak usah. Nah ini ya saya masih sering menemukan orang yang seperti itu fanatismenya. Kalau bukan orang Islam itu pasti salah kan gitu. Ah ya siapa bilang ada aja. Bisa saja. Ini kan live kan banyak yang lihat kan gitu. Kata Jalaluddin Ar-Rumi, Allah sudah meletakkan tangga di depan kita. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita memanjat setahap demi setahap. Ya, kan kamu punya kaki dua. Kenapa kamu pura-pura pincang?
Wada'allahu amamana sulaman alaika an tatasallaqahu darajatan isra darajatin ladaika qadamani falima tadahuru bil araji. Allah sudah naruh tangga di depan kita, ya sudah tinggal kita naiki setangga, setahap demi setahap. Kamu kan punya kaki dua, ngapain pura-pura pincang? Artinya pengecut sekali kamu nih, nggak percaya diri, kamu ragu-ragu. Bisa enggak? Ya pacet aja dulu. Tiba ya muka maning. Jatuh, bangun lah. Itu aja. Ya namanya jatuh di dunia ya berkali-kali biasa. Iya. Dunia ini bukan surga. Iya. Kemudian dalam perjalanan, keberhasilan apapun yang telah kau capai, kemenangan apapun yang kau gapai, berapapun harta yang kau himpun, itu semuanya tidak bisa dinilai kamu berhasil, kamu hebat. Ya, nggak ukuran mengukur orang hebat, orang kuat, orang perkasa bukan dari keberhasilan. Ya, tapi dari ketahanan dirinya untuk tidak pernah menyerah. Ya, itu. Orang-orang kuat itu bukan orang yang selalu menang. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang tidak pernah menyerah sekalipun menghadapi kekalahan. Oke? Iya dong. Ya kenapa? Ini kan nasihat-nasihat yang perlu untuk anda-anda yang lemah semangat, yang kurang percaya diri, yang banyak ragu-ragu, yang minder, yang isinan, yang galau, yang ya gitulah. Iya, oke. Lalu setelah kamu melangkah berusaha, tetap hanya dua ada kemungkinan. Mau belajar, kuliah, ambil fakultas apa, ekonomi, fakultas fisika, hanya ada dua. Bisa berhasil jadi sarjana atau bisa kena DO. Gagal. Dagang hanya dua, ada untung, ada kamu sakit berobat, bisa waras, bisa mati. Iya. Jadi risiko dua itu adalah sebagai alternatif yang tidak ada pilihan. Ya udah. Iya. Jadi apa yang hasil yang kamu harapkan? Apa hasil yang kamu harapkan? Kamu tidak akan pernah tahu apa hasil dari pekerjaanmu itu. Ya. Kamu tidak akan tahu apa hasil kerjamu itu. Tapi apabila kamu tidak berbuat sesuatu, maka tidak mungkin kamu bisa tahu hasilnya. Kamu tidak berbuat apa-apa, lalu nanya hasilnya apa? Hasil apanya? Ya berbuat aja dulu. Masuk akal nggak? Anda ingin melihat hasil karya Anda, ya bekerja aja dulu. Berhasil atau gagal, ya
kamu yang nggak berbuat apa-apa sih. Ya berhasil juga tidak, gagal juga tidak, ini kamu tidak berbuat. Ya. Apakah pikiranmu salah atau benar? Pikir aja dulu, baru saya tahu pikiranmu benar atau. Nah, iya. Kalau kan nggak mau mikir, ya nggak salah nggak benar. Ya kan gitu. Itu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur. Apapun hambatan, kesulitan yang kamu hadapi, mungkin ada orang hasut yang menghalang-halangi, mungkin ada teman kamu yang selevel yang sengaja bersaing dengan kamu, mungkin kamu difitnah sana fitnah sini, mungkin kamu menunggu barangkali sudah tidak ada musuh, nggak ada urusan. Jangan melihat kanan kiri bagaimana orang, jangan penakut, ya. Jangan sekali-kali gitu. Jadi ketika kelihatan nanti bahwa segala sesuatu semuanya itu menghalang-halangi kamu, ya, dan semua melawan kamu, jangan mundur. Ingatlah bahwa pesawat terbang pun ketika take off dia melawan arus angin baru bisa terbang. Kalau tidak melawan arus angin dia tidak akan terbang. Paham? Iya. Ya kalau angin sejalan jaga terbang. Paham, Li? Iya. Ya, gitu. Terakhir. Semuanya kan ini banyak nasihat aja nih. Ada tiga kategori manusia ini. Ada orang yang pesimistis, ada orang yang optimistis, dan ketiga yang realistis. Ketika perahunya itu di tengah lautan dan angin kencang, ya, dan kapalnya olang-alik, seorang yang pesimistis reaksinya berkeluh kesah. Ini angin besar sekali, angin arahnya kemana, menyalahkan angin. Orang yang optimis dia tidak berkeluh kesah, menunggu kapan angin akan reda lagi. Dia yakin kapan-kapan pasti angin itu reda lagi. Tapi orang yang realistis segera memutar layarnya mengikuti arus angin. Paham? Saya mengajak kamu kan orang yang realistis, yang rasional, jangan ngayal dong. Ya harus berani. Jadi masalah itu bukan dikesal, bukan diselesaikan. Realistis, paham bikin? Nggak punya uang, jangan ngomel. Gimana caranya kan gitu? Iya, paham. Ini perlu digembleng nih, biar paham. Iya, sakit nggak usah berkeluh kesah, sudah diem, ngapain? Memangnya berkeluh kesah sembuh? Cari obat sana. Iya, nggak ada duit utang, bisa maksa. Sudah tegal kita mati kok konde. Jadi bilang kita mati bareng mesisan. Umpamanya itu, tapi kan gitu. Saya kira ya yakin pasti, masa nggak ada orang nolong kamu.
Bisa terjadi tidak ada orang menolong kamu kalau dalam hidup kamu tidak pernah menolong orang. Itu adalah cerminan dirimu sendiri. Paham nggak? Kalau kamu yakin banyak, percayalah, nggak mungkin orang yang kamu sering banyak menolong, nggak mungkin kamu tidak menolong. Iya. Lihatlah cermin dirimu, akan jelas. Kalau kamu tersenyum, apa dalam cerminnya? Kalau kamunya marah, kamunya medit. Ya, assalamualaikum.